Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Tapi layar video kurang jelas ya? Kalau di sini jelas, Ustaz. Sebentar saya share screen dulu ya. Screen-nya belum. Belum masuk ya? Di sana belum masuk. Sekarang sudah. Baik. Tenang di sini, masuk dalam tenang gitu. Jangan bunyi-bunyi ya. Baik. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam ini kami bisa bersua dengan ini ada akhwat juga nggak ini? Ikhwan dan akhwat? Ada ya. Dan ini dari ikhwan-ikhwan semuanya dari Belanda atau dari luar Belanda juga? Ada juga yang sedang di Indonesia. Ada juga yang sedang di Indonesia. Baik, saya sapa semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan barokah. Barokah itu artinya kebaikan yang banyak. Entah itu kebaikannya itu ada terus-menerus ataupun kebaikan itu bertambah. Malam ini dalam waktu 1 jam ke depan, termasuk jadi ada diskusi atau tanya jawab, kita akan bahas tema kontribusi pemuda. Terutama ini kita bahas tentang kontribusi pemuda milenial. Dan saat ini sudah masuk era 4.0, tetapi lebih berkembang lagi ke era society 5.0. Nah, kita lihat di slide. Kalau mau melihat dari rentan waktu dari dulu, dari tahun 1800-an sampai 1900 itu dikenal dengan era 1.0, di mana ketika itu era mulai ditemukannya mesin uap. Itu sudah mulai berkembang ya, teknologi awal. Lalu berkembang lagi di era 2.0 dengan ditemukannya arus AC dan DC sekitar tahun 1900 sampai 1960. Nah, berarti listrik ini mulai ya menyebar kemana-mana. Rentan waktu ini berarti saat Indonesia merdeka masuk era ini berarti. Terus ada era lagi setelah itu dari tahun 60 sampai 2010, ya 11 tahun yang lalu, itu mulai dikenal komputer dan robot. Nah, ini digunakan dalam dunia industri. Lalu dari 2010 sampai 2019 atau sekitar 2020 juga kita masuk di era 4.0, di mana semua mengandalkan ya komputerisasi, mengandalkan robot, mengandalkan komputer, ya mengandalkan teknologi. Namun di sini semuanya serba memandang alat, ya kurang peran manusia di situ. Nah, lalu pada tahun 2019 sampai saat ini masuk era society ya 5.0, di mana teknologi dan manusia itu berperan berbarengan.
Ya, seperti kita lihat sekarang ini, kalau mau memesan sesuatu pakai teknologi, kemudian manusia yang gerak ambil pesanan tersebut kemudian bawa kepada yang memesan tadi. Nah, ini sudah tergabung dua hal di sini, teknologi dan manusia sekaligus. Jadi tidak menihilkan kerja manusia di situ. Nah, kita kalau kenal society sampai era digital dan society tadi, nah ini sangat penting sekali kita terapkan untuk dunia dakwah ya. Dimana yang namanya dakwah tentu saja punya manfaat yang besar. Dakwah itu kita mengajarkan kebaikan pada orang lain. Iradatul khair lil ghair. Kita menginginkan kebaikan pada yang lain. Pengen yang lain baik gitu. Jadi kebaikannya itu bukan hanya untuk kita. Sebagaimana kalau kita lihat dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling mengingatkan untuk sabar. Ayat ini jelas menerangkan 4 hal yang membuat kita selamat ya. Yaitu dengan iman, dengan amal soleh, dengan kita itu menyampaikan kebaikan pada orang lain dan mau bersabar untuk itu. Kalau kita mau kelompokkan lagi, beriman itu untuk kepentingan kita. Kemudian beramal soleh juga untuk kepentingan kita. Kemudian kalau dakwah, nah ini untuk kepentingan yang lain. Maka ada kebaikan yang kita nanti peroleh untuk diri kita sendiri, ada kebaikan juga untuk orang lain. Nah, di sini Islam mengajarkan kalau dalam hidup kita tidak mementingkan diri sendiri. Artinya kita tidak mementingkan untuk kita masuk surga sendiri gitu. Kita ingin baik, kita jadi baik, akhirnya kita pingin juga setelah itu orang lain jadi baik. Nah, namun tentu kita awali dengan memperbaiki diri kita dulu. Kita belajar, bekali diri dengan ilmu, ya. Kita jadi orang yang selamat. Nah, setelah itu kita ngajak yang lain. Walaupun mungkin dalam mengajarkan di sini tidak sepenuhnya kita bisa amalkan, tetap kita masih boleh untuk menyampaikan kepada orang lain, karena ya namanya orang yang mendakwakan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mungkin dia perfect, sempurna. Justru para ulama itu katakan kalau mereka itu harus sempurna, orang yang berdakwah itu harus perfect, harus sempurna, maka mungkin tidak ada yang mau berdakwah kecuali Nabi Muhammad SAW saja. Sepeninggal beliau ya nggak pas tuh berdakwah karena ada kekurangan ini, kekurangan itu, ya di sesuatu yang dimaklumi gitu. Nah, kita melihat era tadi, maka mengapa kita harus berdakwah? Yang jelas orang yang berdakwah itu jadi umat terbaik. Disebutkan dalam ayat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Apa di sini jadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, lalu beriman kepada Allah. Maka dia baik bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi dia ngajak pada kebaikan, dia larang dari kemungkaran, dan dia juga beriman kepada Allah. Nah, orang yang berdakwah juga jadi orang yang istimewa, karena dia memiliki perkataan yang istimewa. Lisannya dia gunakan untuk mengajak yang lain dalam kebaikan. Maka Allah katakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Dia menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh, lalu berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Disebutkan sini yang punya perkataan terbaik itu yang berdakwah kepada Allah. Dia beramal soleh. Dan dia mengatakan, aku adalah
orang-orang yang menyerah diri. Maka orang yang berdakwah itu umumnya itu dengan lisannya ya, dia memiliki perkataan yang terbaik. Nah, kemudian ada balasan pahala di situ juga bagi orang yang menyampaikan kebaikan untuk yang lain. Gampangannya kalau di era ini yang men-share kebaikan pada yang lain atau membagi kebaikan pada yang lain. Namun mungkin agak berbeda ya, men-share suatu postingan, suatu ilmu belum tentu diamalkan dulu gitu ya. Tapi sebagaimana tadi sudah dijelaskan, baiknya kita amalkan ilmu itu terlebih dahulu, baru kita kemudian ngajak pada yang lainnya. Nah, maka kalau kita ngajak pada yang lainnya dapat hidayah lewat perantaraan kita, maka kata Nabi SAW dari hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tadi. Kalau satu orang yang kerjakan kebaikan lewat perantara dia, maka dia juga dapat kebaikan tanpa mengurangi pahala orang yang beramal tadi. Jadi pahala orang yang beramal tadi tidak berkurang ya. Tetap dia dapat pahala, terus yang contohkan atau yang jadi pelopor, yang ajarkan, dia juga dapat di situ pahala. Nah, namun tentu kita mau berdakwah karena keutamaannya yang besar tadi, ya kita perlu ada pertimbangan, istilahnya itu kalau istilah para ulama dhawabit atau adab-adab yang mesti ada ketika kita itu berdakwah. Tentu yang pertama dengan ilmu. Ibnu Taimiyah katakan kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar, 3 modal penting yang harus kita miliki. Al-ilmu, warifku, wassabru. Ilmu, kemudian yang kedua lemah lembut, kemudian yang ketiga itu sabar. Ilmu itu ada sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, berarti di awal. Lemah lembut itu harus ada di tengah-tengah ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian sabar harus ada sesudah beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu di akhir. Kemudian ada adab lagi, kita mesti berdakwah dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu. Ajak gitu orang-orang untuk mengikuti jalan Allah, bukan mengikuti kita ya, namun ikuti jalan Allah. Jadi berdakwah itu bukan ngajak pada individu seorang gitu, enggak, bukan ngajak pada golongan, bukan ngajak pada partai, bukan ngajak pada kelompok, tapi ngajak ke jalan Allah. Saudara, manusia kepada jalan Rabbmu, jalan Allah berarti. Bil hikmati, dengan hikmah. Hikmah itu artinya nanti ada penjelasan rincinya ya di antara para ulama jelaskan juga, hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saat kita mesti lemah lembut, kita tempatkan lemah lembut di sini. Kayak saat kita mesti berbicara halus, kita berbicara halus. Saat kita bicara itu pelan, kita sampaikan dengan pelan. Kadang kita mesti tegas, lihat kondisinya. Kadang mesti dengan kondisi mungkin penuh amarah gitu, karena melihat kemungkaran yang besar. Nah, sesuai kondisi itu namanya hikmah. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wal mau'izatil hasanah, dan beri nasihat, beri pelajaran dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantalah mereka juga dengan cara yang baik. Nah, ini dalam An-Nahl ayat 125 ini diajarkan bagaimana kita itu berdakwah. Ada situ dengan hikmah, ada juga dengan nasihat yang baik, ya, dan ada satu kondisi ya dengan jidal gitu, dengan berdebat. Namun berdebatnya juga dengan cara yang baik, ada sopan santun, ada
perlu mengatur kata-kata, tidak perlu emosi dan seterusnya ya. Ada aturan dalam kita itu berdebat, itu ada. Kemudian bagian tadi yang sudah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah juga adalah lemah lembut. Lemah lembut ini punya manfaat, kata Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali itu akan menghiasinya, dan jika terlepas dari sesuatu maka itu akan membuat tambah jelek. Maka lemah lembut itu penting. Kalau lemah lembut itu sampai hilang, keadaan jadi rusak saja. Coba aja kita lihat di sini ya, kalau ada orang tua ingin nasihati anaknya, kalau dia awalnya dengan dia mesti mengatur kata-kata baik pada anak, tidak emosi, dia tahan amarahnya, dia nasihati dengan baik, kadang anak itu mau dengar gitu. Tapi ketika orang tua berlaku kasar, kemudian maka anak-anak agak membalasnya juga dengan kasar begitu ya. Dan dia bahkan menjadikan ini sebagai sesuatu yang dia tiru, yang dia teladani. Karena orang tua lebih cepat jadi role model untuk anak tadi gitu. Kemudian bertahap. Dalam menyampaikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, kita cegah kemungkaran mesti bertahap juga. Kadang suatu hal kita mesti tunda, tidak buru-buru untuk menyampaikan. Lihat sikon, lihat kondisi. Kadang kita mesti sampaikan segera, kadang kita mesti pending beberapa waktu, kadang kita mesti sampaikan itu belakangan gitu. Kadang orang awam pun nggak perlu tahu tentang hal ini gitu. Ada pertimbangan. Maka Ibnu Taimiyah ini memberikan pelajaran kenapa sampai ayat-ayat Al-Quran itu tidak turun serempak ya. Tetapi turun ayat demi ayat, itu lihat dari peristiwa masing-masing. Beliau katakan, qad yu'akhirul bayan wal balag li asya'. Boleh jadi ada penjelasan dan dakwah atau penyampaian pada suatu masalah itu ditunda, diakhirkan ila waqti tamakkuni, hingga waktu yang memungkinkan. Kama akharallahu subhanahu, sebagaimana Allah itu mengakhirkannya, yaitu mengakhirkan inzala ayatin wa bayani ahkamin. Sebagaimana Allah itu mengakhirkan atau menunda turunnya ayat atau menjelaskan suatu hukum ila waktu tamakuni, sampai waktu yang memungkinkan Rasulullah SAW tasliman ila bayaniha, sampai Rasulullah SAW itu punya kemampuan untuk memberikan penjelasan kepada umatnya. Kalau beliau berarti kepada para sahabatnya. Maka coba kalau kita lihat beberapa syariat itu, misalnya khamar, itu tidak dilarang sekaligus. Bertahap dulu. Awalnya masih dibolehkan, awalnya cuma dilarang ketika mau pergi sholat gitu. Kalau tidak sholat lagi ya dibebasin. Kemudian akhirnya turun. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar wal maisir, perjudian, dan juga berhala dan anak panah itu adalah kotor, merupakan amalan syaitan, maka jauhilah la'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Penegasan nih dalam surat Al-Maidah ayat 90 ini, penegasan kalau yang namanya khamar itu akhirnya dilarang tegas, tidak boleh sama sekali. Namun sebelumnya itu ada tahapan. Sebagaimana Nabi SAW juga ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi SAW katakan, ajarkan dulu kepada yang kamu temui itu, ajarkan syahadat la ilaha illallah, yaitu untuk mereka mentauhidkan Allah. Kemudian jika mereka sudah mentaatinya, maka ajarkan mereka itu sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka sudah mentaatinya, maka ajarkanlah mereka itu zakat. Menunjukkan ada step by step, ada tahapan ketika ingin mengajarkan orang lain. Kemudian dalam mengingkari kemungkaran, dalam berdakwah juga kita mesti melihat kemampuan kita. Ada yang punya kuasa, maka dia ubah dengan tangan. Ada yang tidak punya kuasa tapi dia bisa ngomong, dia sampaikan dengan lisan. Atau lisan ini sama dengan tulisan juga. Dia tidak bisa ngomong tapi dia mampu menulis, maka dianggap sama seperti mengucapkan dengan lisan.
Kalau tidak bisa maka dia ingkari dalam hati. Sebagaimana dalam hadis sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Siapa lihat suatu kemungkaran, siapa saja berarti ini, maka dia ubah dengan tangannya. Namun para ulama katakan yang dimaksud mengubah dengan tangan jika punya kemampuan. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisan, dengan mulutnya. Ini sama nilainya dengan tulisan ya. Jika tidak mampu lagi fabi qalbihi, maka dengan hatinya. Nah, itulah selemah-lemahnya iman. Dan juga ketika kita berdakwah, adabnya adalah sesuaikan dengan target siapa yang kita dakwahi. Coba lihat kata Ali bin Abi Thalib, hadisun nasa bima ya'rifun. Ngomong tuh pada manusia dengan pemahaman yang bisa mereka itu tangkap. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu? Apakah kalian mau Allah dan Rasulnya itu didustakan? Tentu tidak kan? Maka jangan sampai salah penyampaian karena kita tidak memahami orang yang kita dakwahi itu memahami perkataan kita atau tidak, ataukah dia salah paham dengan bahasa kita. Maka ini pentingnya menyesuaikan bahasa nanti. Kalau di kalangan intelektual nanti bahasanya sendiri kualitasnya, ada di kalangan orang awam nanti kualitas bahasanya sendiri, ada nanti di kalangan anak muda, milenial nanti bahasanya sendiri, ada dengan anak-anak nanti bahasanya itu sendiri. Nah, kalau kita tahu seperti itu, ada target yang mesti kita lihat. Kalau kita perhatikan generasi milenial, kita itu ya mungkin ada, kalau kita yang mungkin hadir malam ini mungkin di generasi X atau enggak di generasi Y ya. Kalau generasi Z itu yang anak-anak SMP, anak-anak SMA saat ini gitu. Generasi Z. Kalau generasi X, generasi Y itu tahun ya umur sudah masuk 40-an gitu ya. Generasi Y itu yang di bawah 40. Kalau karakternya mereka yang generasi X tadi, yang umur 40-an biasanya pakai Facebook dan Twitter gitu. Namun lebih banyak Facebook platformnya ya. Dan mereka itu biasanya karakternya cari teman dan memang seringnya bagi informasi. Kemudian kalau generasi X juga itu masih mengikuti aturan gitu. Tapi kalau generasi milenial, platformnya lebih banyak. Mereka ada yang gunakan Facebook, Twitter, Instagram. Tujuannya untuk ya sharing untuk kebutuhan sosial. Kadang juga tujuannya eksistensi. Dan mereka itu sifatnya idealis, pola pikirnya itu idealis. Jika ada aturan yang tidak sesuai maka tak ragu ditinggalkan gitu. Sedangkan generasi Z itu kebanyakan Instagram, kalau saat ini itu TikTok gitu ya, untuk membangun sebenarnya citra diri. Dan mereka itu sifatnya mau instan gitu. Ya, anak-anak saat ini kalau SMP mau belanja apa-apa, dia nggak perlu pergi ke mall, dia cukup COD saja, beli di marketplace, langsung sudah dapat di rumah gitu. Nah, itu sifatnya, karakternya seperti itu. Nah, kalau kita olah lagi yang generasi milenial ini, karakternya no gadget, no life, nggak ada gawai, nggak ada HP, ya mau ngapain? Nah, mereka itu multitasking, bisa kerjain apa-apa itu sekaligus. Mungkin yang menyaksikan malam ini lagi tonton, mungkin lagi bisa lihat status Instagram juga gitu. Ya, mungkin dia bisa main-main yang lainnya lagi itu bisa nyambi semuanya gitu. Kalau dia emak-emak, dia nonton kajian, kemudian dia sambil masak, sambil ngurus anak ini gitu dalam rumah. Itu namanya multitasking itu. Kemudian sifat mereka lagi sharing is cool. Pokoknya mau sharing lah. Apa-apa kalau mau makan, ya dia senang kulineran, ya foto dulu kemudian di-upload dulu baru kemudian dia nikmati. Mungkin makanannya teh atau kopinya sudah dingin dulu, yang penting foto dulu deh itu. Sharing is cool. Terus mereka senang bicarakan yang lagi viral. Maka selalu up to date. Ini ada apa ini ya? Ini ada gosip apa ini ya? Itu dibicarakan gitu. Sampai pun pengaruh ke dakwah juga. Ini mau bicarakan apa? Nanti mereka lihat yang lagi viral saat ini. Padahal belum tentu semuanya perlu dibicarakan gitu loh. Ada yang baru dalam tahapan gosip ya.
Belum tentu benar, kita sudah repot-repot untuk viralkan seperti itu. Nah, dari sisi ini kurang baik ya. Dan mereka juga tergantung grup. Nah, kalau grupnya itu baik, mereka akan ikut baik. Kalau grupnya itu semangat belajar, mereka akan ikut semangat belajar. Maka misalnya mereka akan lihat di grup WA-nya, itu kadang terkelompok-kelompok seperti itu. Nah, sifat mereka sama dengan Syerik Iskul tadi, dikit-dikit posting ya. Jalan-jalan ke Gunung Kidul, kemudian dapat pemandangan bagus. Saya simpan fotonya, nanti kalau dapat sinyal saya langsung post ini. Nah, itu karakter milenial. Kalau era 5.0 atau di society itu integrasi antara teknologi dengan manusia seperti tadi saya sebut tadi. Manusia sebagai komponen utama, internet itu bukan sekadar untuk bagi info, melainkan untuk menjalani kehidupan. Kemudian teknologi yang jadi membantu kebutuhan manusia ya. Teknologi itu bukan pokoknya. Kemudian bersifat humanis. Kalau era society 5.0 ini era kolaborasi antara teknologi dengan manusia. Contohnya kalau kita lihat saat ini transaksi online, sehingga kita mesti cari-cari masalah hukum tentang transaksi online tadi ya. Beli emas online, beli sesuatu dengan COD, beli dengan pesan dulu, nanti DP dulu, PO dulu, pre-order dulu, baru nanti barang datang belakangan. Nah itu tipe-tipe transaksi saat ini yang itu perlu kita tahu hukumnya juga. Ada marketplace, ada dompet digital, OVO, link aja, Dana, Isaku, dan seterusnya. Ada pinjaman online, bahkan sekarang marketplace itu sudah bisa memberikan pinjaman online juga. Shopee itu punya Shopee Pay Later, dan yang lainnya itu punya seperti itu, bayar nanti aja, yang penting utang dulu gitu. Dimudahkan, dimanjakan untuk utang. Kemudian ada ojek online dan sebagainya. Dan di era digital ini kita harus paham juga, paham hukum muamalah tadi yang serba maju juga ini ya. Kita harus paham tentang teknologi tadi, kemudian kita tahu hukumnya gitu. Yang jelas, kalau kita mau berdakwah, jangan lupakan diri kita sendiri juga harus jadi lebih baik. Introspeksi diri. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mengapa kamu suruh orang lain itu mengerjakan kebaktian, kebajikan, sedangkan kamu lupakan diri, kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Kemudian kalau berdakwah jangan maksa gitu. Jangan kalau sudah sampaikan sesuatu, jangan paksa orang untuk berubah. Mereka bisa berubah dengan izin Allah. Kalau dia tidak berubah, jangan kamu marah gitu. Bukan area kita untuk memaksa. La ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sebenarnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Lantaran ini maka tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Tugas kita itu hanya menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Yang penting istiqomah, ajak dalam menyampaikan, ajak dalam berdakwah. Ya, terus-menerus dalam berdakwah walaupun banyak godaan, banyak cobaan. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang yang dipuji oleh Allah itu orang yang mengatakan roh kami ialah Allah, kemudian mereka itu istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami sampaikan untuk materi pada kesempatan malam ini. Selanjutnya kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz Abdul atas materinya. Ya, jadi sesi berikutnya itu adalah kita tanya jawab ya, atau kita berdiskusi. Insya Allah kita punya waktu sekitar 30-40 menit untuk berdiskusi. Tapi mungkin sebelum diskusi sedikit review dari materi yang hari ini ya. Jadi era 5.0 itu adalah era kolaborasi tadi tersampaikan antara manusia dengan teknologinya. Jadi bagaimana caranya agar bisa digunakan. Kalau untuk sebagai seorang remaja muslim, gimana caranya biar bisa untuk berdakwah dengan cara-cara yang lemah lembut, terus dengan mencari ilmu dulu, sesuai kemampuan, dan dari banyak tujuan yang kita sesuai juga, dan sesuai target juga. Ngomong-ngomong masalah target, mungkin kelihatannya yang hari ini hadir itu kebanyakan generasi Z kali ya, 96 ke atas, lebih muda lagi. So, kalau
kalau patokannya Kak Angga memang benar sih, kayaknya generasi X ya. Oke. Baik. Oke, jadi kita untuk tanya jawabnya ada 2 macam sesi ya, bisa langsung interaktif, bisa langsung ngobrol di via Zoom ini, atau bisa lewat chat. Saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan lewat chat yang sudah masuk. Mungkin kita buka dengan yang interaktif dulu ya, yang sudah raise hand. Mungkin yang lain juga yang belum raise hand, silakan untuk angkat tangan. Tapi yang sudah angkat tangan di sini ada Rifki Rohman. Mungkin langsung saja Mas Rifki Rohman, gitu, silahkan. Baik, terima kasih Mas Aska atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul. Meskipun ini di Indonesia sudah cukup malam, sekitar jam 9, masih menyempatkan untuk berbagi ilmu, memberikan tausiah kepada kami, termasuk rekan-rekan yang saat ini sedang ada di Groningen, Belanda. Tema dan tausiahnya juga sangat menarik mengenai pemuda, dakwah, dan juga era 5.0. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Ustadz adalah perlunya fondasi ilmu sebelum kita berdakwah. Saat ini mungkin menurut saya salah satu media yang paling mudah untuk mencari ilmu, belajar mengenai Islam adalah media internet gitu. Jika dulu kita berlomba mencari informasi, saat ini kita berdiam diri di rumah saja, kita sudah dibombardir dengan banyaknya informasi. Saking banyaknya informasi ini, kita malah harus belajar untuk mencerna dan melakukan tabayun dari informasi yang masuk ke kita. Terkait dengan itu, yang ingin saya tanyakan, jika kita membeli produk, kita kan bisa lihat ada tidaknya SNI gitu ya. Jika ada SNI, berarti produk itu sesuai standar. Jika kita ingin membeli suatu produk halal, kita bisa lihat ada tidaknya logo halal gitu ya di produk tersebut. Kalau kita ingin membeli obat, kita bisa lihat apakah obat itu terdaftar, terregistrasi di POM atau tidak. Nah, bagaimana jika dengan sumber informasi mengenai Islam di internet? Apakah ada hal semacam itu yang membuat kita yakin bahwa informasi yang ada di web itu valid dan bisa dipercaya? Mungkin pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sedikit menyinggung pertanyaan yang pertama, bagaimana tips kita untuk memilih sumber informasi untuk belajar Islam di internet? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali sebelumnya Ustadz Abdul untuk jawabannya. Saya kembalikan ke Mas Aska. Monggo Mas Aska. Terima kasih Mas Rifki Rohman atas saya. Mungkin langsung aja satu persatu aja jawabannya kali ya Ustaz. Baik, saya sudah rangkum ini. Jadi kalau dilihat ini intinya bagaimana kita itu belajar ya di era saat ini, di mana kemudahan yang ada kita bisa belajar langsung dari internet gitu ya. Memang saran saya tetap kalau mau meringkas waktu ya yang penting punya guru gitu, walaupun gurunya saat ini lewat bertatap muka secara online, secara daring ya. Tapi kita dapat menganggap itu secara langsung juga karena tidak ada jalan lain. Kita tidak mungkin saat ini untuk datang ke masjid kemudian duduk di situ untuk belajar, mungkin agak sulit saat ini gitu. Yang bisa ya kita belajar secara online seperti tadi. Saran saya bisa manfaatkan media secara live seperti saat ini sehingga bisa bertanya langsung ya. Sehingga tidak hanya satu arah saja dia dengar begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang kita memilih siapa guru yang kita ikuti gitu. Kalau itu berupa tulisan, ya siapa penulis atau tulisannya bagaimana yang boleh kita ambil ilmunya. Nah, ini agak berat ya karena memang pemahaman
Ini nanti masing-masing berbeda nih. Tapi kita merujuk kepada pemahaman yang tentu saja kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan ajaran Nabi gitu. Nah, ini sifat yang kita mesti tahu ciri-ciri guru yang sifatnya itu berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Ini yang kita mesti pelajari dulu gitu. Karena ini tidak mesti memandang dari gelar ya. Kalau gelar saat ini kurang menyeleksi gitu. Ini siapa guru yang kompeten, ya, siapa guru yang boleh diambil, karena walaupun dia spesialisasi dalam suatu bidang ilmu, tapi dia belum tentu pertama pakar dalam bidang yang lainnya. Kemudian yang kedua, dari sisi ilmu yang dia ambil juga itu belum tentu kita dapat terima semua. Taruhlah misalnya ilmu tafsir Quran. Kalau dia murni belajar tafsir Quran, ya dia belajar dari jurusan yang mengajarkan Al-Quran dengan benar gitu. Ada usul tafsir, ada dari sisi bahasa, ada dari sisi asbabun nuzul, ada dari sisi bahasa Arab dia pelajari gitu. Memang ilmu yang sangat kompleks. Padahal orang liberal juga punya ilmu seperti ini gitu. Gimana cara menafsirkan Al-Quran menurut versi mereka. Sehingga kalau patokannya pada dia spesialisasi tafsir Al-Quran. Nah, ini belum tentu, karena boleh jadi dia punya kitab tafsir tapi dari sisi pengambilan sumber ilmunya itu kurang tepat. Sehingga saya kurang setuju kalau disandarkan pada spesialisasi gelar ya. Saya contohkan saja, ada salah satu video saya pernah, ini baru-baru ini kemarin kalau nggak salah saya dengar, itu tentang masalah muamalat gitu. Ya, yang ngomong PhD, saya tidak tahu PhD-nya itu dari ilmu apa ya. Saya kurang telusuri. Taruhlah dia doktor gitu. Tapi dia ketika bahas muamalat terlalu kaku karena kurang menelaah dalil-dalil yang lain gitu. Saya pandang dia masih kurang baca. Dia masih kurang diferensi, masih kurang literasi gitu. Ya. Sehingga kalau pandang dari gelarnya, saya kurang setuju juga. Namun yang cara pandangnya bagaimana? Cara pandangnya itu bagaimana seorang pembicara atau penulis itu berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Ciri-cirinya mudah saja. Bagaimana keseharian dia itu menyampaikan ilmu gitu. Keluar perkataan yang dari pendapat dia sendiri, atau dia mendahulukan Al-Quran hadis, kemudian ada pendapat ulama yang mendukung untuk memahami Al-Quran dan hadis tadi. Kalau kayak gini baru pas gitu. Karena kalau ilmu agama kita itu nilai dari makin dekat. Misalnya tadi ilmu tafsir yang saya bahas ya. Tafsiran ini ke masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat, tentu ini lebih bagus daripada kita tafsirkan dengan perkataan orang belakangan. Kenapa demikian? Karena mereka lebih paham. Mereka ini siapa? Para sahabat tadi. Mereka lebih paham. Sehingga kalau mau tahu pembicara yang bagus, dia selalu perkataannya bawa ke situ. Oh, ini tafsiran ini Ibnu Abbas tafsirkan seperti ini. Wah, ini ada perkataan Qatadah seorang tabi'in menafsirkan seperti ini. Nah, standarnya jelas. Ya, itu standarnya jelas. Nah, kalau mau lihat tulisannya, kalau ini mau baca dari website ya lihat juga website yang memang sudah punya rekam jejak yang baik. Kalau dia menyampaikan tulisan sistematik, kemudian dia sampaikan dalil demi dalil gitu, untuk menguatkan pendapat atau argumen dia. Ini lebih pas. Ini beda dengan kita bahas masalah terkini ya. Seperti kalau di bidang keilmuan itu kita mesti bawa suatu masalah dengan penelitian terkini gitu. Tidak boleh kita pakai penelitian yang dulu ada gitu. Nah, justru kalau dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, dalam memahami akidah, dalam memahami tauhid, dibawa ke masa belakangan gitu.
Kalau memakai penelitian terkini, tergantung juga lihat situ pendalilannya benar nggak, penelusuran dalilnya itu benar ataukah tidak. Tetap ujung-ujungnya kembali kepada dalil yang dulu ada. Jadi kata kuncinya kita mengambil dari orang yang benar dari sisi memahami. Dia itu berpegang dengan Al-Quran dan berpegang dengan hadis. Kalau itu pembicara, kita tahu karakter dia kalau bawakan sesuatu. Dia juga bukan asal ngomong gitu. Tahu statement dia itu begitu berkualitas karena bobot dalilnya luar biasa. Kalau tulisan berarti tahu tulisannya itu, orang sudah tahu kalau dia nulis, gak main-main tuh tulisannya. Selalu ada referensi, referensinya pun ini berdalil-dalil yang kuat gitu ya. Nah, jadi bisa seleksi seperti itu. Jadi kalau mau bilang spesialisasi, masih perlu ditelusuri lagi spesialisasi bagaimana pemahaman dia gitu. Karena gitu ya, sayangnya itu kalau dalam spesialisasi agama, ini tergantung juga keilmuannya diambil dari mana gitu. Sayangnya kalau orang Islam kok ambil ilmu Islamnya itu dari orang kafir, kenapa dia tidak ambil dari orang Islam, dari para ulama gitu. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan untuk orang-orang kalau mau belajar, milih guru yang memang sudah terkenal rekam jejaknya, dia itu menyampaikan sesuatu itu dengan dalil. Kuncinya di situ. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi menjawab ya Mas Rizky Rohman. Jadi yang penting ada gurunya, dan gurunya dipastikan sudah jelas rekam jejaknya. Kira-kira begitu Mas Rifki. Mungkin ada tanggapan nggak Mas Rifki? Saya kira cukup Mas Askar, terima kasih sekali. Matur nuwun sekali. Baik, terima kasih. Karena ada banyak pertanyaan yang datang. Mungkin tadi yang dari tengah-tengah materi sudah bertanya itu ada di chat box. Itu dari apa dari yang bertanya ya? Sebentar, saya cek dulu. Itu ada dari Sarah Nendra Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu platform, ya, saya menulis di suatu platform yang banyak beredar di dalamnya konten LGBT dan lain-lain. Yeah. Apakah saya termasuk ke dalam golongan tersebut meskipun tidak mengandung konten tersebut? Bagaimana mendakwahi di lingkungan, dan pertanyaan kedua mungkin ya, ini bagaimana mendakwahi di lingkungan generasi Z? Dan jarak dari generasi guru ke generasi murid terhalang berapa generasi? Iya, kalau bahas generasi guru, dia cuma menyesuaikan dengan keadaan dia ya. Kalau guru ada yang bukan lagi generasi X, mungkin di bawahnya X gitu ya. Agak sulit untuk mengejar gitu. Tapi guru tidak salah untuk mengajarkan ilmu, dia tetap ya menyampaikan sesuai dengan kemampuan dia gitu. Tinggal masalah teknologi yang dia ikuti saja gitu. Kalau penyesuaian sekarang, misalnya di saat pandemi ini ya, belajarnya lewat WhatsApp, belajarnya lewat Zoom ya, dia tinggal menyesuaikan. Tapi tetap ilmu yang dari dulu dia kuasai, dia sampaikan gitu. Jadi tidak ada masalah untuk materi guru tadi. Adapun yang kedua, saya tadi sudah jawab yang ketiga, terus yang kedua tadi mendakwahi generasi Z itu bagaimana? Nah, harus pahami latar belakang mereka, karakter mereka bagaimana, itu yang pertama. Terus platform yang biasa mereka gunakan itu apa? Selama platformnya yang digunakan ini tidak ada masalah, ya silakan untuk gunakan. Ya, misalnya lebih banyak generasi Z itu di Instagram, ya berarti telusuri di Instagram. Tapi sifat Instagram itu nggak bisa postingan panjang-panjang. Karena kita mesti membuat ikhtisar atau membuat ringkasan untuk materi tersebut, kemudian sampaikan dengan gambar menarik, caption yang menarik. Nah, kemudian orang bisa mendapatkan ilmu secara langsung di situ, tapi biasanya tidak detail. Sayangnya di situ kalau Instagram. Beda kalau di Facebook, beda kalau langsung di website gitu ya, bisa sampaikan pemaparan dalilnya lengkap semuanya. Ya, intinya generasi Z maunya serba instan gitu, nggak bisa panjang-panjang.
Biasanya tipe generasi Z itu kalau ada tulisan panjang maunya lihat kesimpulan di bawah gitu. Jadi dia scroll ke bawah sampai dapat bawah, kemudian oh ini kesimpulannya kayak gini. Jadi intinya dia itu ngomong dari tadi itu sudah kesimpulan aja gitu. Nah, sifatnya karakternya seperti itu. Ya. Kemudian tadi yang pertanyaan LGBT tadi ya. Misalnya dia gunakan platform yang ini mendukung LGBT ya. Sebenarnya tidak masalah menggunakan, tapi permasalahannya yang terjadi adalah ketika LGBT ini disinggung di situ pasti akan diblok atau postingan itu tidak berhasil untuk diterbitkan. Itu akan dicegah karena apa? Dia pro. Ya, makanya kalau sampaikan seperti ini dia merasa terganggu dan orang-orang yang ada di situ juga terganggu dengan postingan itu. Jadi ya nggak masalah gunakan itu, tapi cara penyampaian LGBT-nya berarti dia mesti jaga kata-katanya, mungkin tidak secara langsung, mungkin tidak gunakan kata itu juga, gunakan permisalan yang lain gitu ya. Karena pasti nanti akan diblok, akan diblokir, postingannya gagal terbit dan seterusnya. Jadi masalahnya di situ. Karena secara umum mereka masih bolehkan ya. Tetapi masalah penyampaian nggak boleh terang-terangan gitu. Tapi kalau ketahuan terang-terangan mereka blok atau akun ini jadi masalah gitu menurut mereka. Jadi ngatur strategi saja, bisa manfaatkan karena mereka juga sebenarnya beri kebebasan untuk menyampaikan berbagai macam ide, termasuk kalau memang kita anti LGBT sampaikan itu, tetapi dengan cara penyampaian yang tidak serang secara langsung gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, ini banyak juga berkomentar sering diblok di sana sini kan. Iya, memang seperti itu ya. Kalau itu diatur. Seperti misalnya di Instagram gitu, kalau ada foto atau gambar video, situ ada kekerasan, video ini di-banned, itu nggak boleh. Lalu tiba-tiba muncul sensor, sudah disensor gitu. Ya memang dari sisi itu Instagram nggak setuju. Ini ada kelihatan pisau nih, wah ini kekerasan. Padahal bukan maksudnya pisau ini untuk kekerasan gitu. Nah, maka kita yang mesti tahu aturan-aturan gitu. Jadi kita sesuaikan. Oh, saya nggak boleh tampilkan gambar ini ya. Ini saya hapus. Oh, ada di video saya nih. Ini saya ubah saja gambarnya gitu. Nah, sama kalau tulisan misalnya pakai di platform tadi, ubah kalimatnya atau cara penyampaiannya diubah. Yang penting maksudnya nanti sama gitu. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Yang cukup jelas ya tadi tentang kelompok LGBT dan tentang generasi Z, kita sesuaikan dengan karena orang Gen Z memang benar suka Instagram, jadi memang Instagram biasanya singkat-singkat ya, kita harus kreatif lagi bagaimana untuk membuat kontennya. Ya. Pertanyaan berikutnya ya, sudah ada yang 2 orang yang raise hand. Mohon maaf tadi yang chat dulu karena sudah jauh lebih awal. Mungkin yang pertama itu yang Farmasi Unpad ya, Hafid. Bisa langsung Farmasi Unpad Hafid, bisa di unmute. Silakan pertanyaannya disampaikan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul, saya seperti penggemar Ustadz ya, Masya Allah. Ya, sering buka webnya rumashow.com itu. Ini suaranya lancar atau enggak ya? Ya, coba lanjutin aja, kalau ada masalah baru saya komentar biasanya. Iya. Halo. Iya, silakan. Lancar Mas. Bisa didengar di sini Mas. Pertanyaan saya itu tentang berhubungan dengan kebiasaan generasi Z sekarang ini. Iya. Terus? Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya. Saya ingin bertanya berhubungan dengan kebiasaan generasi Z sekarang ini yang ada hubungannya dengan tabel yang tadi ditampilkan oleh Ustadz Abdul, yaitu tentang generasi itu pengennya yang cepet-cepet gitu, seperti tadi contohnya. Terus Serba instan ya. hal tersebut ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah generasi Z sekarang ini harusnya juga berinteraksi dahulu dengan masyarakat di rumahnya atau di sekitarnya sebelum mereka menyampaikan hadis atau dalil
yang mereka sudah pahami di depan umum ataupun kepada pihak yang berwenang seperti pemimpin atau tokoh masyarakat tempatnya gitu. Jadi contohnya seperti pada suatu wilayah masyarakat muslim melaksanakan ibadah berjamaah pada tradisi yang turun-temurun, seperti mengutamakan orang yang lebih tua untuk menjadi imam dan sholat. Padahal belum tentu ilmu yang dipunyai itu sudah mumpuni dalam melaksanakan amanah tersebut. Terlebih lagi bila mana ada orang atau tokoh yang menambah-nambah cara dalam beribadah. Contohnya seperti bersolawat menggunakan mic saat di antara dua khutbah Jumat dan lain sebagainya yang tidak ada contohnya dari Rasulullah dan sahabat. Kemudian di sisi lain ada seseorang yang mengerti dalil tentang hal tersebut. Kemudian dia ingin menyampaikan kepada pihak yang berkuasa atau kepada tokoh-tokoh yang ada di wilayahnya tersebut. Lalu cara seseorang tersebut menanggapinya bagaimana ya Ustaznya? Terlebih lagi orang yang ingin menyampaikan dalil tersebut teringat dan takut pada yaumul kelak, yaitu pada hal ilmu yang telah kau pelajari kau kemanakan seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kalau kita lihat generasi Z tadi sifatnya serba instan ya. Tapi di sini pertanyaannya itu gimana nyikapi. Nah, ini intinya saya tangkap satu poin. Jadi ada mungkin di masyarakat kita lihat kemungkaran, mereka tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Terus gimana cara kita menyikapinya? Sepertinya secara ringkas seperti itu yang dimaksud dengan pertanyaan. Nah, ini tergantung bagaimana cara kita berdakwah ya. Termasuk generasi Z juga sebenarnya bisa terapkan ini. Poin pentingnya dalam berdakwah itu ada mau saya kasih 4 atau 5 ya gitu ya, rinciannya. Tadi sudah saya sebutkan di dalam slide tadi. Tapi saya ingin tegaskan 5 ini paling penting ini. Ikhlas, luruskan niat. Kemudian yang kedua, belajar baik-baik, punya ilmu. Terus yang ketiga, sifat hikmah, harus tepat ketika menyampaikan. Tidak hanya menyampaikan kebenaran, tapi harus tepat. Kemudian yang keempat itu mesti banyak sabar. Ya, banyak sabar artinya ya nggak diterima sekarang, besok sampaikan lagi terus seperti itu. Terus yang terakhir memperhatikan kondisi orang yang didakwahi. Nah 5 tadi itu jadi cara generasi Z juga mau berdakwah seperti itu. Ini kaidah umum dari generasi ke generasi ya. Maka dia harus luruskan niat dulu. Terus kemudian banyak belajar lagi sebelum menyampaikan ilmu kepada yang lain. Kemudian kalau ini dia lihat tradisi yang menyimpang, ada amal-amal yang tidak ada tuntunan tengah masyarakat, dia harus menyampaikan dengan hikmah. Kadang kita perlu banyak pertimbangan. Sekarang saya perlu sampaikan sekarang atau tidak ya? Kalau memang rawan disampaikan sekarang bisa ditunda. Atau ada yang lebih urgent bisa ditunda. Atau kalau ini jadi biang masalah nanti malah ditolak, yang lain-lain yang lebih penting itu tidak diterima, maka bisa ditunda juga. Maka keadaan orang itu masing-masing beda-beda ya. Nah, maka yang perlu diingat generasi Z ini poin yang ketiga ini, yaitu hikmahnya bagaimana. Lihat bicara dengan yang tua itu ada aturan, bicara dengan orang tua sendiri juga ada caranya. Nah, perhatikan itu baik-baik. Jadi misalnya kita lihat, imam ini di masjid kita ini bacaannya nggak benar. Masih menjalankan tradisi-tradisi yang tidak ada tuntunan. Nah, ini penyikapannya kalau memang ada imam yang tidak benar kan belum tentu sholatnya salah. Karena ada rukun yang masih dia bisa penuhi seperti baca Al-Fatihahnya sudah bagus, cuma mungkin surat-surat pendeknya itu yang kurang tepat. Nah saat ini ya pokoknya belajar dulu ya, menanggapi seperti ini nanti deh, tunggu waktunya kalau sudah punya ilmu yang mumpuni atau memang orang sudah percaya pada ilmu kita. Karena kalau kita nyampaikan langsung saat ini ya biasanya tertolak gitu ya, ditolak karena orang tahu ini bocah masih generasi Z, masih anak-anak kok sudah banyak komentar. Jadi memang tetap banyak pertimbangan. Ya, maka juga mesti sabar, kemudian lihat kondisi ketika menyampaikan. Wallahu a'lam.
sabar, tahan dulu ya, Tahan dulu. Generasi Z harus mikir-mikir pokoknya. dulu gitu. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kira sudah cukup jelas jawabannya. Sepertinya ada yang raise hand lagi nih. Ada Mas Fajar Budi Prasetyo. Silakan Mas Fajar sampaikan pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul. Pertanyaannya mungkin singkat aja Ustaz. Kami kan di di Belanda ini ya banyak juga ya mix dari berbagai generasi gitu ya. Ada generasi yang milenial, ada memang diaspora yang sudah lama tinggal di sini. Jadi memang seperti organisasi di bumi sini mengaungi jamaah yang sangat berbeda-beda gitu spektrumnya. Ada yang benar-benar kesini sudah mengerti sebagian pokok-pokok ajaran agama Islam. Ada yang benar-benar orang Islam tapi ya masih banyak gitu belum praktis agama Islam. Nah, mungkin pertanyaannya begini, Ustaz, terutama untuk generasi milenial nih, ketika kita mencoba berdakwah ke generasi milenial atau mungkin anak-anak yang muda ya, atau mungkin generasi yang lebih muda lagi gitu ya, karena banyak yang baru lulus SMA udah kesini juga gitu untuk S1. Boleh nggak kita sebagai sebagai organisasi mencoba mencari cara untuk berdakwah tapi bukan pada cabang-cabang agama Islam yang pokok gitu. Karena misalnya kita tahu sholat itu wajib gitu ya, puasa itu wajib, tapi mereka boro-boro sholat atau puasa gitu, bahkan memperlihatkan keagamaan mereka pun kadang-kadang mereka malu karena mungkin peers mereka dari teman-teman dari negara lain gitu ya. Mereka tuh kadang-kadang ya mungkin beberapa ada yang sampai mengejek gitu, oh kamu orang Islam gitu kan, oh kamu tetap percaya sama Islam, padahal misalnya di Islam ada hukum ini, ada hukum itu gitu. Di Islam itu diskriminasi loh, bahkan perempuan tidak boleh nyetir. Itu yang biasa stereotip yang pernah pada orang Islam. Jadi ketika kita mau kita sholat Jumat bareng gitu, boro-boro mereka mikir sholat gitu. Kadang-kadang mereka malu, menjadi Islam pun malu. Nah, pertanyaannya apakah boleh misalnya kita sebagai organisasi kita buat acara yang sebenarnya ya nggak pokok-pokok, misalnya kayak main bola bareng gitu ya, tanpa ada ininya tanpa aja mungkin ya main bola sebagai kesegaran jasmani gitu ya, Rasulullah pun bagus gitu ya jasmaninya, tapi ya kita coba sedikit demi sedikit gitu. Tapi ya apakah boleh gitu ya fokus itu diperuntukkan untuk tipikal jamaah tertentu gitu, tanpa kita sama sekali tidak mengelaborate lebih jauh gitu tentang pokok-pokok agama Islam yang lebih penting gitu. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali pertanyaan konteksnya ya dengan mahasiswa di luar negeri terutama. Ya, silakan. Awalnya Nabi SAW itu ketika menikah dengan Khadijah itu enggak dakwah itu. Awalnya itu tunjukkan apa coba ketika menikah dengan Khadijah? Coba pelajari sendiri deh. Dia enggak dakwahi Khadijah ketika itu. Berdagang ya? Berdagang dia ngomong sama Khadijah, ini yang benar kayak begini. Ini sebelum dapat wahyu juga loh ini. Itu wahyu belum turun. Wahyu baru turun 15 tahun kemudian. Setelah menikah dengan Khadijah baru wahyu itu turun gitu. Ternyata dengan berdagang itu membuat orang terpengaruh ya dengan sifat amanah, sifat ya jujur, akhlak yang mulia. Khadijah terpengaruh dengan itu. Dan ada beberapa yang masuk Islam itu tidak didakwahi Nabi SAW secara langsung. Ada yang karena fanatik pada nasab gitu ya. Seperti pada Hamzah. Hamzah itu masuk Islam karena fanatik pada nasab. Karena ini keluarga saya, masa saya nggak ikuti dia. Ali bin Abi Thalib masuk Islam itu karena nasab juga. Di samping itu Nabi SAW mengasuh dia setelah Abu Thalib itu
Ya, dia minta pada Abu Thalib, ya saya yang ngasuh Ali bin Abi Thalib karena ketika itu terjadi paceklik atau kekeringan gitu, kemudian Nabi SAW mengambil pengasuhan Ali gitu, dia asuh. Akhirnya karena lantaran itu Ali jadi pemuda yang pertama kali masuk Islam. Itu tidak dakwah secara langsung sebenarnya kalau mau lihat ya. Ya, bukan dia suruh duduk di masjid kemudian sampaikan, enggak. Ada karena lantaran itu semua di luar dari majelis-majelis yang seperti kita lihat saat ini gitu ya. Mereka tidak ada perdebatan, mereka tidak ada dialog langsung sebelum masuk Islam. Tapi lihat dari tingkah laku dengan cara sikap yang baik, punya attitude yang baik, punya karakter yang bagus, akhirnya terpengaruh. Oke, kalau ditanya gimana kita kumpul anak-anak muda, kita ngajak main bola saja dulu. Saya rasa itu pilihan lebih bagus daripada mereka dibiarkan kemudian tidak ada lingkungan gitu. Bentuk lingkungan mereka dulu. Ya, society mereka dibentuk dulu. Kalau sudah ada grup, ada kelompok mereka, nanti pelan-pelan masuk di situ. Kadang ada yang nanti satu kelompok akhirnya ikuti teman gitu. Ya misalnya dia malah sholat ya. Nah, yang main futsal bareng-bareng ini kemudian ngajak pas waktu sholat maghrib, ayo sudah ya kita berhenti ya. Nah, sekarang sholat. Masa sih yang tadi main bola bareng-bareng gak ikut sholat juga? Apa nggak malu gitu? Walaupun mungkin keseharian dia sholat maghrib pun enggak. Tapi kan masih mending dia. Berikutnya nanti dia sudah tahu nih sholat asik ya. Saya walaupun sibuk main bola juga bisa sholat juga ya. Nah pelan-pelan seperti itu diubah. Jadi berdakwah itu enggak sekaku kita menyampaikan nasihat langsung ya. Atau kita katakan dakwah bil lisan ya. Enggak kayak gitu. Dakwah juga ada namanya dakwah bilisanil hal. Ada dakwah bilisanil maqal yang umumnya itu dengan kita ngomong langsung, tapi ada juga bilisanil hal, yaitu tunjukkan attitude, tunjukkan tingkah laku, tunjukkan akhlak, tunjukkan sifat-sifat baik. Itu sudah termasuk dakwah. Misalnya nih ayah jadi ayah di rumah. Ayah di rumah dia nggak mesti dikumpulkan anak kemudian ceramai satu-satu, enggak. Dia cukup kasih contoh teladan yang baik saja. Gimana bisa sholat 5 waktu, sholat subuh, bangun tepat waktu, sholat berjamaah, sholat sunnah. Anak ngikut nanti insya Allah. Kadang seperti itu. Jadi jangan terlalu kaku dengan dakwah bilisanil maqal. Dakwah dengan lisan yang ngomong langsung gitu. Ada dengan sikap saja. Kadang mungkin dengan sikap lebih kena gitu ya. Nah coba ambil dari sisi ini. Bentuk lingkungan, tetapi situ ada dakwah dengan bilisanil hal. Dakwah dengan tunjukkan tingkah laku yang baik, karakter yang baik, seperti itu juga bisa. Dan itu mungkin lebih mengena pada orang-orang yang dia mau berdakwah tapi kurang ilmu ya, maka dia tunjukkan sikap. Dia tunjukkan tingkah laku dia gitu ya. Kayak anak misalnya dengan orang tua gitu, dia mau ngomong gak enak sama orang tua, ya sudah dia tunjukkan tingkah laku dia saja yang baik. Maka nanti orang tua pelan-pelan akan terpengaruh dengan itu. Wallahu a'lam. Gitu Pak Fajar ya. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dia ini mencerahkan sekali ya untuk kita yang pengen ngajak adik-adik kita, terutama yang baru datang di Groningen, untuk bisa tetap belajar Islam. Ibaratnya juga tetap penuh motivasi walaupun nyari musola aja kadang-kadang bingung musola di mana ya gitu. Dan tentu ada musola di setiap gedung dan sebagainya. Baik, mungkin waktu kita tidak banyak ya. Rencana kita itu cuma sampai jam 15.24 kalau di Groningen atau jam 21.30 kalau di rencananya 15.30 di Groningen dan 21.30 di Indonesia. Atau mungkin Ustaz masih pengen lanjut atau gimana? Ya sisa 6 menit itu coba masih ada pertanyaan bisa 2 itu paling. Cukup ya. Insya Allah tinggal kita 2 pertanyaan lagi ya. Iya. Mungkin jawabannya juga bisa kita persingkat saja. Ya. Ya, malah ya. Mungkin pertanyaan pertama itu ada yang bertanya,
Assalamualaikum, dari Datu Muhammad Cordova. Ingin bertanya, jika ingin berdakwah di media sosial, misalkan reminder saum misalkan, akan tetapi takut dicap ria oleh teman, itu gimana Ustaz gitu? Kalau tunjukkan amalannya langsung, baiknya tidak ya. Jadi misalnya saya mau bangunkan teman tahajud gitu ya. Saya nggak mesti bangun tahajud terus saya ingatkan dia gitu, enggak. Cara ini nanti lebih kepada ada dua kecenderungan ya. Bisa jadi itu memang benar-benar mengajak, bisa jadi yang kedua ada unsur riya di situ. Karena ibadah sunnah itu nggak mesti kita paksakan pada orang, kita cuma bisa mengajak saja. Maka saran saya cukup ingatkan saja secara umum gitu. Oh, keutamaan puasa Senin Kemis, ayo puasa ya. Cukup sampaikan kayak gitu saja, nggak mesti pas waktu sahur, nggak mesti pas waktu mau menjelang subuh, nggak. Cukup hari-hari sebelumnya dia itu sampaikan. Oh, besok nanti puasa Ayyamul Bid ya, jangan lupa ya, ini keutamaannya. Ya nggak mesti pas waktu sahur dia sampaikan, nanti di hari-hari sebelumnya gitu. Nah caranya seperti itu. Jadi ini untuk menghindari riya saja, karena riya dengan kita ingin beri contoh itu beda-beda tipis niatnya. Bisa jadi terjatuh dalam riya, bisa jadi memang kita benar-benar ingin mengajak. Wallahu a'lam. Jadi yang penting dijaga niatnya saja. Baik, terima kasih. Kayaknya ada tinggal 2 pertanyaan terakhir nih. Ya. Pertama cukup panjang, tapi saya ringkas saja. Jadi ceritanya ini punya teman-teman yang muslim juga, tapi karena marak mengenai zodiak itu katanya, itu kayaknya kan. Jadi bagaimana mengingatkan teman kita yang muslim juga, tapi teman kita itu suka percaya tentang zodiak gitu. Terus takutnya kalau cuma mengingkari dalam hati itu kurang gitu. Nah gitu aja Ustaz. Ya maka tetap nasihati. Saran saya tetap nasihati. Biar orang tahu tuh. Kalau enggak ya enggak akan pernah tahu. Tapi cara menasihatinya nanti dengan bijak. Tentu saja dengan ilmu. Penyampaiannya harus diatur. Tidak jatuhkan. Ya, yang penting tujuannya itu layaknya. Saya selalu sampaikan tuh kalau nasihati orang lain tuh layaknya keluarga kita gitu. Kalau kita ngomong kepada adik, kepada orang tua, kan bicaranya diatur ya, lihat kondisi, lihat keadaan. Nah, itu akan menyampaikan dengan enak gitu pastinya. Jadi kalau menasihati orang lain, anggap itu seperti saudara kita sendiri, sehingga perlu kita atur gimana cara penyampaian sehingga nasihat itu tersampaikan. Wallahu a'lam. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir tadi ada yang raise hand tapi kok menghilang ya. Nggak jadi kayaknya. Oke. Baiklah. Tadi ada pertanyaan terakhir tapi tidak jadi. Tapi ada satu lagi di chat ini. Di chat website Rumaiso ternyata. Ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum Ustadz yang selalu dimanikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah kita berjualan melalui misal GoFood dan berjualan di marketplace Tokopedia? Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana menjelaskan kepada orang tua yang bilang ke anaknya kalau Allah ada di mana-mana? Pertama yang buka lapak di marketplace masih boleh, walaupun nanti situ ada pembayaran dengan OVO, dengan ya sifatnya penyimpanan uang di marketplace tadi. Itu tidak masalah. Nanti tentang masalah ini cukup lihat saja kalau memang ada pembayaran yang memanfaatkan saldo yang ada di dompet virtual atau dompet digital ya. Nah ini kalau ada manfaat seperti free ongkir, diskon karena menggunakan itu, nah ini yang baiknya dihindari oleh si pembeli, bukan si penjual. Penjual cuma asal jual saja boleh.
Nah, terus yang kedua tadi selain marketplace apa tadi? Menasihati orang tua yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Nah, menasihati orang tua yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya, kadang kita nggak perlu banyak bawa dalil kalau dengan orang tua ya. Ya, cukup pemahaman saja, sampaikan saja, kita berdoa saja menghadapkan tangan ke langit, bukan tangan kemana-mana. Kemudian, sebenarnya secara fitrah kita akui itu. Kalau kita katakan, misalnya kita luput dari suatu rizki atau jodoh gitu ya, pasti kita katakan, sudahlah rizki itu sudah ada yang ngatur yang di atas. Nggak mungkin dia katakan, sudahlah rizki sudah diatur oleh yang di mana-mana gitu, nggak mungkin. Pasti dia katakan rizki itu sudah diatur oleh yang di atas, yaitu oleh Allah yang berada di atas sana. Secara fitrah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kayaknya ada yang nanya lewat chat nih, tapi nggak jadi kayaknya. Oke, baiklah. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Mohon maaf apabila ada yang kelewat, itu mungkin karena kekurangan saya mensortirnya. Tapi mudah-mudahan masih ada kesempatan lain ya, kita masih bisa ketemu lagi, karena sepertinya saat ini aktif di YouTube juga, banyak kajian-kajian beliau setiap pekan atau bukan setiap pekan pasti ada. Setiap hari pasti ada. Setiap hari malah kan. Setiap hari ada 3 live gitu, minimal. 3 live Ya. Minimal 3 ya. Masya Ya. Allah, luar biasa semangatnya. Tidak pernah runtuh berdakwah. Mudah-mudahan. Oke, baiklah, terima kasih Ustadz atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustadz. Dan ya, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara. Dan sekedar informasi, acara ini tuh live di YouTube ya. Jadi mungkin kalau yang terpaksa banget nih hari ini nggak bisa hadir, bisa klik lagi nanti di YouTube, baik di YouTube-nya di Gromis maupun di YouTube-nya Rumah Iso. Baiklah, kami mungkin mohon kalimat penutup, Ustadz. Kalimat penutupnya adalah, selalu saya sampaikan, pokoknya hiasi diri kita dengan ilmu. Ilmu ini yang nanti mendorong kita, motivasi kita untuk beramal. Ilmu ini juga akan menjauhkan kita dari maksiat, dan ilmu ini juga yang akan mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW katakan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi thariqan ilal jannah. Siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengantarkan kepadanya jalan menuju surga. Maka kalau mau selamat, pokoknya dengan ilmu. Maka jangan lepas dari majelis ilmu. Bisa belajar dimanapun, yang penting belajar dari guru yang jelas, yang ilmunya itu jelas. Semoga kita senantiasa mendapatkan jalan keselamatan. Wallahu a'lam.